Salam, puji Tuhan, pada hari ini kita kembali berjumpa dengan semua sahabat, saudara. Apa kabar? Saya berharap di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini pun, kita boleh berada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan, khususnya dari kitab Keluaran. Kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik yang saya beri judul strategi Firaun versus strategi Allah dalam kitab Keluaran. Ketika kita bicara tentang kitab Keluaran, itu berarti kita bicara satu peristiwa spektakuler di mana karya penyelamatan Allah yang terbesar di sepanjang sejarah Perjanjian Lama ada di dalam kitab Keluaran ini. Karena itu kita akan mencoba belajar secara menyeluruh dari bagian kitab Keluaran ini dalam waktu yang sangat singkat. Sekali lagi, judul kita ialah strategi Firaun versus strategi Allah dalam kitab Keluaran. Kalau kita memperhatikan latar belakang dari perbudakan bangsa Israel di Mesir, maka itu kita bisa lihat di dalam pasal yang pertama. Khususnya kalau kita memperhatikan pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, perbudakan itu terjadi diawali oleh karena adanya peledakan penduduk atau pertambahan penduduk dari bangsa Israel yang notabene merupakan pendatang di negeri Mesir. Dan peledakan penduduk itu sangat dahsyat. Kalau kita memperhatikan, mereka dari 70 jiwa, dan menurut para ahli mereka berkembang sedemikian cepat dalam satu generasi sampai mencapai kurang lebih 2 juta jiwa. Ini menjadi salah satu faktor yang akhirnya membuat Firaun dan bangsa Mesir untuk berpikir bagaimana caranya untuk mengurangi penduduk bangsa Israel ini dan membinasakan mereka. Itu yang pertama. Kemudian secara politik, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bangsa Israel juga akhirnya masuk dalam satu perbudakan kurang lebih 400 sampai 430 tahun sesuai dengan catatan Alkitab. Mengapa? Karena kalau kita lihat siapa Yusuf dalam pasal terakhir kitab Kejadian, misalnya kita mulai dari pasal 37 sampai pasal 50, kita lihat bahwa Yusuf ini sebenarnya adalah orang penting, adalah orang kedua setelah Firaun yang memberikan kontribusi yang menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan yang terjadi selama bertahun-tahun pada masa Yusuf. Namun dalam perubahan atau pergantian dinasti yang dijelaskan di dalam ayat 8, ini maka dikatakan ada seorang pemimpin yang tidak mengenal Yusuf, dan ini menjadi salah satu faktor yang akhirnya membuat bangsa Israel masuk ke dalam perbudakan. Nah, dengan perkembangan penduduk yang sedemikian rupa dan secara politik ada pemimpin yang tidak mengenal Yusuf, maka Firaun dan bangsa Mesir melakukan trik atau strategi atau rancangan bagaimana sekiranya bangsa Israel ini dapat ditekan sedemikian rupa dalam perbudakan itu supaya jumlah mereka tidak bertambah-tambah. Ya, maka yang pertama kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11, apa yang mereka lakukan? Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Disinilah awal dari perbudakan yang mencapai kurun waktu 430 tahun. Dimulai dengan pengawas-pengawas yang menindas mereka dengan kerja paksa, dengan tujuan untuk mengantisipasi perkembangan bangsa Israel.
Kemudian di dalam ayat yang ke-13 dan 14, bukan hanya menempatkan Rodi sebagai pengawas, tetapi juga penawanan diintensifkan dengan kekerasan demi kekerasan. Sekali lagi ini sangat jelas bagi kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita memperhatikan strategi Firaun yang kita lihat di sini, setelah dua taktik yang pertama itu kelihatannya tidak menghasilkan buah, maka di dalam ayat 15 sampai dengan 16, Raja Mesir atau bangsa Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki dalam proses persalinan. Itu yang bisa kita lihat. Nah, sehingga ini juga satu strategi yang menurut saya sangat keji untuk membinasakan dan tidak lagi terjadi pertambahan penduduk bagi umat Tuhan pada waktu itu. Namun kita lihat yang keempat, karena strategi pertama, kedua, ketiga itu nampaknya juga kurang memberi pengaruh, maka klimaks dari strategi Firaun yang pertama ini ialah seluruh bangsa Mesir diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki Israel yang baru lahir. Nah, ini dia, lihat ya. Jadi strategi Firaun begitu sistematis, masif, dan terus-menerus mencapai klimaks di dalam ayat yang ke-22. Namun pertanyaan, apakah dengan semua strategi yang dilakukan oleh Firaun itu, Allah berdiam diri? Nah, tentu kita akan lihat sesuai dengan tema kita hari ini, apa yang Allah buat ketika dia melihat bagaimana Firaun dengan segala strateginya untuk membinasakan umatnya. Maka Allah dikatakan dia tidak tertidur, dia tidak berdiam diri, tetapi dia juga melakukan rancangan-rancangan yang luar biasa. Yang pertama yang kita bisa perhatikan, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, di situ kita bisa melihat kali pertama Tuhan mulai menyelamatkan Musa, calon pemimpin bangsa Israel dari perbudakan itu, justru dari ancaman Firaun. Nah, kalau saudara memperhatikan bagian firman Tuhan ini sesuatu hal yang luar biasa. Musa yang berarti diambil dari air, justru diselamatkan oleh putri Firaun yang notabene adalah musuh bangsa Israel. Ya, kalau kita memperhatikan kisah Musa ini, ya sama halnya, ya kita lihat peristiwa di mana pada masa bayinya Yesus juga ada rancangan pembunuhan dari Herodes untuk membunuh Yesus yang baru dilahirkan. Nah, ini tindakan penyelamatan Allah dalam sejarah yang terus-menerus terjadi. Kemudian yang kedua yang Allah buat di dalam bagian itu, kalau kita memperhatikan, kemudian Allah mendidik Musa selama kurang lebih 40 tahun di istana Firaun atau di tengah-tengah bangsa Mesir. Tentu ini satu pendidikan yang direncanakan Allah karena Musa adalah pemimpin yang akan ditetapkan Allah untuk membebaskan bangsa itu. Kemudian Allah mendidik Musa di padang gurun Median selama 40 tahun. Ini satu pendidikan mental yang luar biasa. Dari satu kondisi status menjadi orang Mesir, menjadi pangeran, kemudian serta-merta dalam waktu yang begitu singkat berubah statusnya menjadi seorang gembala selama 40 tahun di padang Median. Nah, kemudian Allah menyatakan diri sesudah Tuhan katakan itu cukup bagi Musa, Allah menyatakan diri kepada Musa. Kemudian yang berikut Allah mengutus Musa. Nah, bagian-bagian ini saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai dengan ayat 34. Di mana secara luar biasa Allah mempersiapkan tindakan penyelamatannya melalui seorang manusia yang bernama Musa dengan satu persiapan yang luar biasa terencana dan sempurna. Allah mempersiapkan Musa secara intelektual. Allah mempersiapkan Musa secara fisik dan mental. Allah mempersiapkan Musa secara rohani.
Dan strategi Tuhan ini sungguh-sungguh ingin membawa bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir melalui Musa. Ini yang bisa kita lihat, saudara-saudara. Tetapi apakah dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu serta-merta Firaun dan bangsa Mesir kemudian mengaku kalah? Kira-kira seperti itu ya. Tidak. Kalau kita mau melanjutkan pembacaan kita, misalnya strategi yang tidak kalah jitunya yang dibuat oleh Firaun, kita bisa melihat misalnya mulai dari pasal 5 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Saya baca satu ayat dari pasal 5 ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaan dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ini strategi yang kedua. Setelah di mana strategi yang pertama untuk membinasakan seluruh bayi laki-laki itu tidak berhasil, maka kemudian perbudakan dengan pekerjaan dilakukan oleh Firaun. Tentu tujuan Firaun agar bangsa Israel itu disibukkan atau terikat pada pekerjaannya dan melupakan perkataan Allah atau melupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Jadi perkataan dusta di sini sebenarnya ini dari sudut pandang Firaun, tetapi sebenarnya itu bicara tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa supaya bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Namun sisi yang kedua, kalau kita memperhatikan pasal 8 ayat yang ke-25, ya, setelah berkali-kali Tuhan mengutus Musa dan Harun ke hadapan Firaun supaya bangsa Israel dibebaskan. Namun kita memperhatikan, ya, rancangan demi rancangan atau jerat demi jerat dilakukan oleh Firaun supaya bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Yang berikut diizinkan beribadah. Tetapi di Mesir, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita baca pasal 8 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan dengan jelas, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Ya, setelah tulah demi tulah menulai Mesir, menghancurkan Mesir, kita lihat Firaun kelihatannya seperti mulai melemah dan dia katakan, kamu boleh pergi beribadah, tetapi beribadahlah di Mesir. Tentu kita harus bertanya, apa yang menjadi tujuan Firaun? Diizinkan beribadah tetapi di Mesir. Tentu tujuan Firaun agar bangsa Israel beribadah dengan pola Mesir. Ibadah pola Mesir itu berarti ibadah tanpa kurban. Mengapa saya katakan? Karena bagi bangsa Mesir, binatang-binatang seperti domba dan sebagainya itu dianggap sebagai dewa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat misalnya Keluaran 8 ayat 26 ini, kemudian bandingkan dengan Kejadian 46 ayat 34. Dan ibadah ini pasti adalah ibadah dalam konsep berhala. Jadi bagaimana mungkin Tuhan melalui Musa berkenan atas ibadah tetapi berada tetap di dalam Mesir? Ya, ini yang bisa kita lihat. Tentu strategi Firaun ini juga bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Kalau kita misalnya membaca di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16, dikatakan di sana, jangan seorang pun datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi ini satu perintah yang jelas. Maka Mesir bicara tentang segala sesuatu yang duniawi, penyembahan berhala, dan ibadah tanpa kurban. Ini adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat strategi yang lanjutnya. Kita lihat, dikatakan di dalam pasal 7 ayat yang ke-28, kita bisa lihat pasal 7 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, kamu boleh pergi tapi jangan terlalu jauh. Wah, ini kita perhatikan bagian ini ya. Kita bisa memperhatikan apa yang terjadi, ya. Apa yang menjadi tujuan dari
Firaun mengatakan, kamu boleh pergi tetapi jangan terlalu jauh. Tentu Firaun memiliki tujuan agar bangsa Israel yang pergi beribadah dapat dikontrol, dapat didikte, dapat dikuasai selalu oleh Firaun maupun oleh bangsa Mesir. Dengan demikian berarti ibadah bangsa Israel adalah ibadah tetap di dalam konteks perbudakan. Jadi kalau kita memperhatikan, kalau kita bahasakan dengan bahasa hari ini, ya, satu kaki kita berada di gereja, satu kaki kita berada di tengah-tengah dunia. Sehingga ini satu ibadah tentu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian yang berikut yang bisa kita lihat, dikatakan kamu boleh pergi. Ya, kalau kita memperhatikan pasal 10 ayat 11, mari kita perhatikan pasal 10 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki saja. Kalau kita melihat sistematika, ya, jerat Firaun atau strategi Firaun ini dari awal sampai akhir sedemikian rupa. Nah, tujuannya tentu adalah agar bangsa Israel tetap berada dalam kontrol Firaun. Bagaimana mungkin laki-laki bisa beribadah, suami bisa beribadah, bapak bisa beribadah, sementara istri dan anak-anak dan anggota keluarganya tetap ditinggal menjadi tawanan? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak harusnya menjadi imam? Nah, pertanyaannya, siapa yang diimami kalau hanya laki-laki saja? Nah, kita lihat strategi ini strategi yang jitu, yang menurut saya strategi ini memiliki dampak yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Israel sebagai budak di Mesir. Nah, yang terakhir, kalau kita memperhatikan strategi Firaun yang terakhir ini, kalau kita membaca pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, ya, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus kau tunggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut serta bersama dengan kamu. Wah, ini juga kita perhatikan. Jadi mereka boleh pergi. Tapi sekiranya segala sesuatu yang mereka miliki, harta mereka, benda mereka ditinggalkan, kemudian mereka akan tetap beribadah dengan tangan hampa. Nah, kemudian tujuan Firaun juga sesungguhnya kalau kita memperhatikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yesus misalnya dalam Matius 6 ayat 24. Bagaimana mungkin seorang bisa beribadah kepada Tuhan tetapi sekaligus juga kepada Mamon? Ini satu rancangan atau satu jerat di mana Firaun mencoba membuat ibadah bangsa Israel ini tidak fokus kepada pusat penyembahan, yaitu Tuhan yang memanggil mereka keluar dari perbudakan. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas kalau kita perhatikan strategi yang dipakai oleh Firaun ini adalah strategi yang kalau kita jujur dan kita lihat dengan konteks kita hari ini, bukankah strategi ini yang masih mempengaruhi banyak kehidupan manusia, termasuk orang percaya? Survei membuktikan, ya, bahwa yang membuat orang tertunda, terhambat untuk beribadah kepada Tuhan, yang menjadi satu-satunya alasan mengapa Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa, adalah pekerjaan, adalah kaum keluarga, adalah harta benda, dan sebagainya. Ya, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka kita bisa mendapatkan atau menarik aplikasi. Inilah yang seringkali menghambat orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga jerat Firaun itu memang ditaklukkan dalam strategi Allah dalam konteks kitab Keluaran. Tapi hari-hari terakhir ini, pada zaman akhir ini, jerat-jerat Firaun ini tetap mempengaruhi banyak umat Tuhan, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, yang akhirnya oleh pekerjaan, ya, oleh dunia, yaitu Mesir,
oleh sanak keluarga, oleh harta benda menjadi alasan atau penghalang setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, maka kita perhatikan apa yang Tuhan kerjakan untuk melawan strategi Firaun yang sedemikian rupa untuk membatalkan umatnya dari pembebasan. Kita lihat Allah mendatangkan tulah demi tulah melalui tangan Musa supaya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tulah-tulah itu menunjukkan kemuliaannya, kekuasaannya atas seluruh ilah-ilah Mesir. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebentar kalau kita perhatikan 1, 2, 3 sampai 10 tulah, sebenarnya semua tulah itu sebenarnya menunjukkan superioritas Tuhan atas ilah-ilah, dewa-dewa yang dipercayai bangsa Mesir. Jadi melalui tulah itu sebenarnya Tuhan sedang ingin menghancurkan kuasa-kuasa dunia, dewa-dewa yang dipercayai. Melalui tulah itu Tuhan ingin berkata bahwa Dialah Tuhan dan hanya Dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini yang kita bisa perhatikan. Ya. Kemudian tulah-tulah itu juga di sisi lain sesungguhnya harusnya membuat umat Tuhan yang ada dalam perbudakan melihat dan percaya kepada Tuhan. Kemudian kita lihat juga bahwa tulah-tulah itu sesungguhnya juga menunjukkan bagaimana Tuhan yang telah memilih bangsa Israel melalui perjanjiannya dengan nenek moyang yang bernama Abraham, memiliki hubungan yang khusus. Hubungan yang khusus itu nanti kalau kita baca ayat-ayat misalnya pasal 8 ayat 22, pasal 9 ayat 4, ayat 26, pasal 10 ayat 21, pasal 11 ayat 17, di situ nampak jelas bagaimana Tuhan membuat perbedaan, atau dengan bahasa kita hari ini, Tuhan membuat diskriminasi antara Mesir dan umat Tuhan Israel. Ya, sehingga ketika tulah itu menulahi bangsa Mesir, termasuk hewan, peliharaan dan sebagainya, tidak satu pun tulah itu yang mengena kepada umat Tuhan. Kita lihat tulah yang pertama, air menjadi darah, saudara. Ini sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana Tuhan menghancurkan pusat perekonomian, menghancurkan sumber kehidupan, menghancurkan pusat penyembahan. Jadi sungai Nil yang ada di Mesir dijadikan, dibuat Tuhan menjadi darah. Yang kalau kita memperhatikan sejarah, bahwa ini bukan hanya sekedar sungai seperti sungai yang kita pandang hari ini, tetapi itu pusat perekonomian, sumber kehidupan, pusat penyembahan, ya, bahkan diyakini sungai Nil dikuasai oleh banyak dewa, bahkan makhluk-makhluk hidup, ya, ikan dan semua penghuni dari sungai itu adalah dewa-dewa yang berkuasa atas Mesir. Sehingga saudara perhatikan, Tuhan sedang melakukan tindakan penyelamatan dengan menghancurkan semua ilah-ilah yang diyakini oleh bangsa Mesir. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan tulah katak dari pasal 8 ayat 1 sampai 15. Ini juga bicara tentang tulah yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menghancurkan dewa Mesir. Bagi orang Mesir, tulah katak adalah sesuatu yang sangat memalukan. Ya, mengapa? Karena katak itu diyakini sebagai dewi Heket, dewi yang berbadan dan berkepala katak. Katak adalah binatang yang keramat. Heket adalah pelindung para bidan yang membantu kelahiran bayi. Jadi dengan mendatangkan tulah ini, maka kita lihat bagaimana orang Mesir melihat Allah-Allah yang mereka sembah justru menghancurkan kehidupan mereka. Lagi-lagi kita melihat di sini bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di luar atau di atas kemampuan yang dipikirkan oleh Firaun dan tentaranya. Kemudian yang berikut kita lihat tulah ketiga, nyamuk, ya, tulah nyamuk dari pasal 8 ayat 16 sampai 19. Bagi imam Mesir,
dihinggapi satu ekor nyamuk saja itu bisa berakibat kepada haramnya atau statusnya bisa berubah sebagai seorang yang najis sehingga tidak dapat lagi melayani. Tetapi ratusan ribuan bahkan jutaan nyamuk menghinggapi kota dan penduduk Mesir. Itu berarti melakukan semua apa yang mereka tidak pernah pikirkan. Nyamuk diidentikan dengan dewa Horus. Nah, dengan demikian saudara, maka kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan ini berhubungan dewa dengan dewa-dewa yang diyakini, yang justru, perhatikan baik-baik, dewa-dewa inilah yang menghancurkan Mesir dan seluruh tanah peliharaan dan segalanya. Yang keempat ada Lalat Pikat. Ya, Lalat menjadi lambang suci dewa matahari. Amon-Ra yang memiliki mahkota lalat di kepalanya. Nah, ini yang kita lihat. Lagi-lagi ini juga bicara bagaimana Tuhan berdaulat, berkuasa atas semua dewa yang dianggap, tetapi justru itu yang menghabisi, menghancurkan Mesir dan seluruh isinya. Kemudian yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Ya, ternak-ternak adalah binatang suci bagi orang Mesir. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, maka bagi bangsa Israel, bagi bangsa Mesir, peternak itu merupakan kekejian karena bagi mereka ternak-ternak itu sesuatu yang disembah, diyakini adalah dewa. Salah satu yang disebut dengan dewa sapi yang disebut dengan Apis. Dewa Apis adalah dewa yang sangat luar biasa yang disembah orang Mesir. Nah, saudara, dengan demikian maka sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya, tulah yang keenam. Tuhan menulai Mesir dengan bara. Ya, ini sejenis antrak. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita sudah hampir memasuki 3 tahun, ini kita memasuki virus COVID-19. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Ya, ini sudah terjadi ribuan tahun sebelum Masehi dalam konteks Kitab Keluaran. Ya, sejenis antrak pada kulit. Kondisi ini menghina 3 dewa kesembuhan Mesir, yaitu Serapis, Thoth, dewa berkepala burung ibis, dan Imhotep, dewa obat Mesir. Nah, jadi sekali lagi kalau perhatikan dari tulah yang pertama sampai dengan tulah yang keenam ini, bukankah justru dewa-dewa yang mereka sembah, mereka yakini bisa memberi jalan keluar, memberi kejayaan, memberi kesuburan, tapi dewa itu yang justru dipakai Tuhan untuk menghancurkan seluruh negeri. Ini 180 derajat terbalik. Ya, Tuhan ingin menunjukkan sekali lagi superioritasnya, bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah. Tulah yang ketujuh, hujan es. Kita perhatikan di sana. Hujan es merupakan sebuah peristiwa yang jarang terjadi di Mesir. Jika ini datang, itu berarti mempermalukan Dewa Nut yang adalah dewa pelindung langit dan cuaca serta alam. Ya, Dewa Nut digambarkan seperti seorang wanita yang merangkul bumi dan bintang di atas punggungnya dan bumi di bawah perutnya. Tapi lagi-lagi saudara perhatikan, hujan es ini menghancurkan seluruh peradaban, perekonomian, pertanian, dan seluruh tatanan kehidupan yang ada di Mesir pada waktu itu. Kemudian tulah ke-8, belalang. Ya, kita lihat tulah ini juga merupakan satu serangan yang luar biasa. Ya, serangan ini seharusnya membuat bangsa Mesir minta bantuan kepada dewa Sobek, ya, dewa berkepala buaya yang menguasai binatang-binatang dan serangga. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah murka Tuhan, cara Tuhan untuk membebaskan umatnya, maka tidak seorang pun yang ada di muka bumi, termasuk dewa-dewa yang diyakini, dapat memberikan solusi bagi bangsa Israel, bagi bangsa Mesir maksud saya. Dewa Sobek adalah dewa yang menguasai 4 elemen bumi. Apakah itu api, bumi, air, udara, tapi sama sekali tidak berdaya untuk menghalau tulah itu. Kemudian tulah yang ke-9, gelap gulita.
Apa yang bisa kita lihat dari tulah ini? Tahukah saudara, salah satu dewa yang paling terkenal dan dianggap paling superioritas itulah dewa Amon-Ra atau Ra. Ya, dewa yang sangat ditakuti. Tetapi Tuhan membuktikan, dia mendatangkan gelap gulita. Itu berarti dia sedang menaklukkan dewa yang diyakini sebagai terang itu tidak mampu menimbulkan terang sama sekali. Kita lihat dari bagian-bagian ini. Jika matahari tidak muncul, ya artinya gerhana, kemudian itu pertanda buruk bagi Firaun, apalagi ya dikatakan sampai 3 hari, ya itu sebagai lambang kedaulatan Allah yang tidak seorang pun dapat mengubahnya. Dan klimaks dari tulah itu saudara, apa yang terjadi kita lihat. Tulah yang ke-10. Jadi sedemikian rupa saudara, ya, kekerasan hati Firaun, yang akhirnya Tuhan juga yang mengeraskan hatinya, sampai kepada tulah yang ke-10. Klimaks dari murka Tuhan atas Mesir, kematian anak-anak sulung, itu kita bisa baca dalam pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tahukah saudara, anak-anak sulung adalah dewa atau titisan dewa. Anak-anak sulung adalah penopang seluruh kehidupan di tanah Mesir. Tetapi maut atau malaikat maut itu datang mencabut nyawa setiap anak-anak sulung Mesir. Dan anak-anak sulung Israel terlindungi karena percikan darah anak domba di tiap pintu rumah. Dengan demikian saudara, maka jelas ketika kita melihat strategi Firaun versus strategi Allah, sangatlah jelas Firaun bukan apa-apa. Apa yang Tuhan kerjakan, tindakan penyelamatan yang Tuhan kerjakan adalah tindakan penyelamatan yang luar biasa, yang tidak dapat dielakkan atau tidak dapat ditangkis oleh siapapun. Dan kalau kita lihat sebagai kesimpulan dari bagian firman Tuhan ini, maka kalau kita memperhatikan karya keselamatan itu semata-mata adalah inisiatif Allah sendiri. Itu bukan pekerjaan manusia. Ya, sesuai dengan apa yang kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya, kemudian yang kedua, Allah memanggil, memperlengkapi dan mengutus hambanya dengan caranya ya yang luar biasa, yang unik untuk maksud penyelamatan. Yang ketiga, seluruh musuh-musuh Allah yang menghambat rencana keselamatannya ya akan dihancurkan. Ini yang bisa kita pahami. Strategi yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa menunjukkan siapa dia. Ya, ciri-ciri atau naturnya, keunikannya, kuasanya yang luar biasa. Keselamatan yang Allah kerjakan ini, ya, keselamatan yang Allah kerjakan bagi umatnya ini seharusnya menjadi kesaksian bagi dunia bahwa hanya Dialah Allah. Dialah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas kita pun memasuki masa-masa di mana dunia ini ingin memperbudak banyak orang-orang percaya. Tapi ketika kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, maka tidak satu pun dari rancangan-rancangan dunia ini, seperti Paulus katakan, tidak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Lebih lanjut Paulus katakan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, hari ini dari pelajaran kita, khususnya pelajaran kita dari kitab Keluaran, bagaimana rancangan Allah, strategi Allah yang luar biasa tidak dapat dihambat, ya, tidak dapat dielakkan, ya, tidak dapat diantisipasi oleh rancangan-rancangan dunia ini. Oleh karena itu saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita mengaminkan bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita
aman dari ancaman-ancaman dunia ini. Kiranya melalui paparan dan pelajaran dari kitab Keluaran ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.